Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin. Bakar Siddiq radhiyallahu an, namanya bukan Abu Bakar, tapi namanya Abdullah ibnu Utsman ibn Amir al-Kuhafa. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya, bin Utsman. Utsman ini hanya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Kuhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Tayyib, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Khadijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar, ini Habibah binti Khadijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi, yaitu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dimulai Abraha menyerang Kota Makkah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW, sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebenarnya disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya, orangnya kurus ya, matanya agak ke dalam saking kurusnya ya, matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarungnya sering jatuh ya, jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau orang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan dia tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Dari situlah dia belajar ansabul Arab, nasab-nasabnya orang Arab, dari kabilah ke kabilah Arab dia hafal nasabnya. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diajarkan oleh ayahnya dari kecil sudah disuruh menyembah berhala. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Apalagi ketika Abu Bakar menginjak remaja, Abu Bakar itu tidak pernah mengenal khamar, walaupun di zaman itu khamar belum diharamkan. Tidak pernah mengenal perzinahan, tidak pernah mengenal kehidupan alam bebas layaknya anak-anak muda. Murni Abu Bakar itu terdidik di atas akhlak. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah menjadi pengusaha, disinilah Abu Bakar kenal Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena Rasul pun pengusaha. Setelah menikah dengan Khadijah, dia kaya, jadi pengusaha, kenalah Abu Bakar dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW betul-betul diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Kemudian keluarga Nabi SAW yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian disusul dengan anak-anaknya, kemudian termasuk juga anak angkatnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn Harithah. Mulailah Nabi SAW mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia Siddiq. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Harithah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi SAW. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, maka dia ingin menampakkan keislamannya. Makanya Abu Bakar itu dikenal dengan awal khatib.
awal dai, awal pendakwah setelah Nabi SAW, sebelum ada sahabat yang berdakwah. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah. Ya, ingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar? Luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semua yang lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah mulai berdakwah kembali, maka Abu Bakar melihat banyak budak-budak yang lemah itu disiksa. Dia melihat Abdullah ibn Fuhairah budak disiksa, dia melihat Zunairah disiksa, dia melihat Bilal disiksa, dia melihat Khobab disiksa. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an perhatikan kenapa mereka disiksa. Rupanya budak-budak ini disiksa karena mereka masuk ke dalam agama Rasul. Maka Abu Bakar tidak tahan dan kasihan dengan mereka. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun memerdekakan Abdullah ibn Fuhairah, memerdekakan Zunairah, memerdekakan Bilal ibn Rabah, memerdekakan budak-budak yang lainnya, sampai budak yang dimerdekakan Abu Bakar itu mencapai 10 budak di zaman permulaan Islam. Ini ayahnya bingung sama Abu Bakar. Ayahnya kan masih kafir belum masuk Islam, karena ayahnya masuk Islam ketika Fatu Mekah. Dia mengatakan, wahai anakku Abu Bakar, kalau kau ingin memerdekakan, carilah budak-budak yang kuat supaya bisa membelamu. Masa budak-budak yang lemah kau merdekakan? Buat apa? Katanya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mematahkan hujah ayahnya Abu Quhafah dan mengatakan, a'taqtuhum liwajhillah. Aku memerdekakan mereka wahai ayahku karena wajah dari Allah, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini turun suratul Lail ayat 17 sampai 21. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, dan Allah akan menjauhkan Abu Bakar dari api neraka karena dia sudah menginfakkan hartanya untuk membersihkan jiwa, dan dia tidak ingin mendapatkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan menerima dan meridai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia akan mendapatkan keridhaan itu, wala saufa yarda. Tapi di zaman itu ikhwan, lain dengan di zaman sekarang. Orang berdakwah itu ditekan di zaman itu, diintimidasi, diancam, dimusuhi, pokoknya gerak dakwah itu disempitkan. Sampai akhirnya Abu Bakar ini manusia bukan malaikat. Kalau ditekan seperti itu, dia pun sempit. Rasanya Mekah yang luas itu kayak sempit kali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Bakar pun niat untuk hijrah, untuk cari tempat beribadah kepada Allah dan tidak diganggu siapapun. Maka Abu Bakar pun menyiapkan perbekalannya di atas unta. Kemudian dia berjalan keluar dari Mekah. Rupanya di tengah jalan berjumpa dengan orang yang namanya Ibnu Dighinnah. Ibn Dighinnah ini orang kafir, tapi dia baik. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, kamu mau kemana? Disangkanya Abu Bakar mau jualan, mau berniaga ke Syam. Kata Abu Bakar, ya Ibn Dighinnah, inni muhajirun ilallah. Saya ingin hijrah menuju Allah. Saya ingin pergi dari Mekah. Saya ingin cari daerah yang tidak ada siapapun mengganggu ibadah antara diriku dengan Allah. Kata Ibn Dighinnah, wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah dan tidak layak dikeluarkan dari Mekah. Mithluka ya Abu Bakrin la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu tidak boleh keluar dari Mekah, apalagi diusir dari Mekah. Kalau mereka orang-orang itu menyakitimu wahai Abu Bakar, kata Ibn Dighinnah, aku yang akan melindungimu. Inni jiwarun laka, aku yang akan melindungimu wahai Abu Bakar. Pulang kau ke rumah. Maka Abu Bakar balik lagi ke rumahnya karena sudah mendapatkan perlindungan dari Ibn Dighinnah, salah satu tokoh Quraisy, walaupun dia kafir tapi baik. Maka mulailah Abu Bakar agak tenang karena sudah ada pelindung. Maka dia coba membuat musola di samping rumahnya. Dia sholat di luar rumah. Ketika Abu Bakar sholat, banyak anak-anak kecil nonton. Ditonton sama anak-anak. Karena Abu Bakar itu kalau sholat suka nangis. Terkadang tangisannya jauh lebih keras dibandingkan bacaannya. Jadi anak-anak nengokin Abu Bakar sholat ini. Habis anak-anak keluar pula mak-maknya itu nengokin juga gitu kan, Abu Bakar Siddiq sedang sholat itu. Jadi para suami-suami orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokoh ini takut kalau seandainya anak-anak mereka dan istri-istri mereka terpengaruh dengan Abu Bakar. Datanglah mereka kepada Ibn Dighinnah yang melindungi Abu Bakar dan mengatakan, ya Ibn Dighinnah, bilanglah sama Abu Bakar itu jangan sholat di luar rumah. Nanti anak-anak kami terpengaruh, istri-istri kami terpengaruh. Maka kemudian Ibn Dighinnah coba ngomong baik-baik sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolonglah, orang-orang Quraisy menekan saya, sholatlah dalam rumah, jangan sholat di luar rumah.
Kata Abu Bakar, baik, kalau begitu saya akan sholat di dalam rumah. Maka Abu Bakar pun sholat dalam rumah. Hanya selang 10 hari Abu Bakar keluar lagi, sholat di luar lagi. Banyak lagi anak-anak mama nengok tuh. Ya. Akhirnya orang-orang muslim geram lah kan itu. Datang lagi kepada Ibn Digina, ya Ibn Digina, sudahkah kami kasih tahu suruh Abu Bakar sholat dalam rumah, ngapain dia sholat di luar rumah? Akhirnya kuna Ibn Digina datang lagi kepada Abu Bakar, merengek-rengek agar Abu Bakar jangan sholat di luar rumah. Tetapi Abu Bakar mengatakan, tidak, saya tetap akan sholat di sini. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau lantaran ini kau berat denganku karena kau sudah memberikan perlindungan kepadaku, aku lepaskan perlindunganmu kepadaku. Kata Ibn Digina, kalau aku tidak melindungimu, orang-orang itu menyakitimu, lalu siapa yang akan melindungimu? Maka Abu Bakar mengatakan, inni jiwarun ilallah, aku punya pelindung Allah subhanahu wa ta'ala. Idza pergi kau ya Ibn Digina. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketangguhannya. Makanya ketika Ali radhiyallahu an menjadi khalifah di Kufah, Ali ditanya, ya khalifatal Islam, wahai Ali, siapa asya'un nas, orang yang paling berani di zaman Nabi SAW itu? Karena Ali itu kan pemberani orangnya. Disangkanya Ali akan mengatakan saya. Rupanya Ali mengatakan Abu Bakar orang yang paling berani katanya. Kemudian Ali menceritakan bagaimana Abu Bakar keberaniannya ketika membela Rasul sampai dipukuli sampai pingsan. Kata Ali radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat orang seberani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Memang orangnya berani Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu kurus. Kalau pakai celana itu melorot terus. Karena kurus. Ya, makanya kadang-kadang dia isbal, ditarik lagi isbal, ditarik lagi gitu ya. Maka Abu Bakar takut kalau dia termasuk orang sombong. Rasul, apakah saya termasuk orang sombong karena saya ini kurus gitu. Kadang-kadang kalau lupa dia mengangkat sirwalnya, kemudian melorot, tertutupilah mata kakinya sehingga jadi isbal. Tapi berusaha diangkat lagi. Apakah saya termasuk orang sombong wahai Rasul? Kata Nabi, bukan. Lasta minal khuyala, kau tidak termasuk orang sombong. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika dia sudah tidak tahan di Mekah, dia izin kepada Rasul. Rasul, kayaknya saya harus hijrah. Kata Rasul, tunggu dulu. Datang lagi Rasul, saya kayaknya harus hijrah. Kata Rasul, tunggu dulu. Karena ketika itu banyak para sahabat yang hijrah. Hijrah ke mana? Pertama hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Dan para sahabat hijrah ke Ethiopia 2 kali. Baru terakhir ke Madinah 3 kali. Jadi hijrahnya para sahabat 3 kali. Ke Habasyah 2 kali, yang terakhir ke kota Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi melihat kawan-kawannya hijrah, Abu Bakar pengen juga lah hijrah. Karena ingin tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ditahan-tahan sama Nabi. Rupanya ada maksud. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dan sudah Allah pilihkan kota Madinah tempat hijrah Nabi, tiba-tiba Rasul keluar di siang hari bolong ketika matahari terik panas kering kelontang. Dia datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan orang Arab jarang keluar di waktu itu karena panas. Di rumah Abu Bakar itu ada anaknya Abu Bakar, ada Aisyah, ada Asma, masih kecil-kecil. Kata Nabi SAW, sebaiknya anak-anakmu suruh keluar dulu lah. Kata Abu Bakar, gak apa-apa, mereka anak-anakku, mereka sudah masuk Islam, ngomong saja wahai Rasul. Kata Nabi SAW, baik Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah. Rasul, apakah saya akan menemani hijrahmu? Apakah saya akan menemani hijrahmu? Maka kata Nabi SAW, ya, kau akan menemani hijrahku, kau akan menemani hijrahku. Tiba-tiba Abu Bakar saking bahagianya menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anaknya melirik Abu Bakar, demi Allah aku tidak pernah melihat orang sebahagia bapakku dalam kondisi bahagia dia bisa menangis. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq mempersiapkan untuk perbekalan hijrah. Disediakan 2 unta besar dengan seluruh hartanya Abu Bakar dan emas. Masa kan Abu Bakar kan tujarul zahab, dia penjual emas, dia peniaga emas. Jadi semua emasnya dibawa, semua hartanya dibawa, dijadikan 2 unta, 1 untuk dia, 1 untuk Nabi SAW. Mendengar ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafa, Abu Bakar membawa semua hartanya, dia mulai galau tuh. Mana anak ini? Masa hartanya mau dibawa semua? Ya. Lah Abu Quhafa kan sudah tua buta lagi bapaknya Abu Bakar itu. Dia panggil cucunya Asma, kesini kamu. Maka datanglah Asma. Apa betul bapakmu membawa harta semuanya untuk perjalanan hijrah dia dengan si Muhammad itu? Asma cerdas, dia ingin menangkan kakeknya. Diambilnya karung, dimasukkannya kerikil, dibawanya ke hadapan bapaknya. Ah, pegang pak, ini emas semua. Nama orang buta, ya kan? Ini tengok emas semua. Bapakku tidak meninggalkan emas, ada semua di rumah ini. Alhamdulillah katanya. Orang buta ya, dibego-begoin tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Bakar pun hijrah bersama Nabi. Ya. Berdua bersama Nabi sampai Allah Subhanahu wa taala katakan tsaniyasnaini idh huma fil ghar.
ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW berangkat waktu itu, maka Nabi SAW menjadikan Abu Bakar sebagai teman hijrahnya. Tapi Rasul selama 3 hari belum keluar dari Mekah. Ini siasat Rasul. Dan dalam peristiwa hijrah ini, yang sangat berjasa adalah keluarga Abu Bakar. Semua keluarga Abu Bakar berjasa dalam hijrah ini. Pertama, Asma bintu Abi Bakar. Yang kedua, Abdurrahman ibn Abi Bakar. Yang ketiga, budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan, Abdullah ibn Fuhairah. Itu berjasa sekali bagi perjalanan hijrah Nabi SAW. Jadi Rasul itu punya siasat, dan Abu Bakar tidak langsung berangkat ke Madinah, tetapi sengaja bersembunyi di Mekah selama 3 hari, biar orang-orang Mekah menyangka bahwa Rasul dan Abu Bakar sudah berangkat ke Madinah, sehingga mereka mengejar ke Madinah, karena mereka memberikan hadiah besar untuk kepala Nabi dan kepala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka pun kemudian bersembunyi di gua yang disebut dengan Ghar Ath-Thur, Gua Thur. Kalau tempat turunnya wahyu, Gua Hira. Kalau tempat sembunyinya Rasul dengan Abu Bakar namanya Gua Thur. Disitulah 3 hari Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. Lah siapa yang kasih makan itu di gua itu coba? Nggak mungkin Abu Bakar keluar cari makan bisa ditangkap, ketahuan. Yang kasih makan anaknya Asma. Asma itu dia menyiapkan perbekalan makanan dari rumahnya setiap hari menuju gua itu untuk kasih makan. Bayangkan bagaimana Asma seorang wanita harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan bisa dibunuh, dan akan ketahuan Rasul dan Abu Bakar, sehingga dia mengorbankan jiwanya hanya untuk memberi makan ayah dan juga Nabi SAW. Ini Asma bintu Abu Bakar. Yang kedua, Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, menjadi informan. Jadi dialah yang kemudian melihat situasi, suasana orang-orang Quraisy itu. Jadi dia ngasih kabar, dia masuk ke Mekah, nanti datang lagi, tadi orang Quraisy itu begini. Abdurrahman pun kalau mau ngasih informasi ke Nabi dan juga Abu Bakar ayahnya itu harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Termasuk budaknya Abu Bakar namanya Abdullah ibn Fuhairah, pura-pura jadi penggembala kambing di bawah gua. Jadi kalau ada orang datang diisyaratkan, oh ada orang datang. Jadi Nabi dah persiapan dengan Abu Bakar itu. Sampai suatu ketika betul-betul ada sebagian pasukan kecil yang sampai ke gua itu. Maka Abdullah ibn Fuhairah mengisyaratkan bahwa di atas gua itu ada pasukan Abu Jahal. Abu Bakar sudah duk gitu. Kalau seandainya dia selonjorkan kakinya nampak dari atas, sehingga Abu Bakar gemetar ketakutan, bukan ketakutan kepada dirinya, bagaimana keselamatan Rasul. Tapi Rasul tenang, justru menenangkan Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, Abu Bakar jangan sedih, jangan takut, Allah sama kita. Kalau Allah sama kita, apa yang harus takut lagi? Tidak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah 3 hari, maka Nabi SAW dan Abu Bakar menggunakan khirit. Khirit itu artinya penunjuk jalan. Namanya Abdullah ibn Uraikid. Catat, Abdullah ibn Uraikid. Dia orang kafir, tapi orang yang amanah. Dialah yang menunjuki jalan Nabi dan Abu Bakar menuju kota Madinah dengan berbeda jalur dari jalur yang biasa ditempuh orang-orang dari Mekah ke Madinah. Berhari-hari ya, dari mulai Nabi SAW hijrah itu sampai ke kota Madinah. Bayangkan, itu akhtarul hijrah fil alam, sebahaya-bahaya hijrah di alam semesta. Jauh lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim dari Irak ke Syam, jauh lebih bahaya daripada hijrahnya Nabi Lut, jauh lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Pokoknya hijrahnya Nabi itu disebut akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Tidak ada yang lebih bahaya dibanding hijrahnya Nabi dan Abu Bakar. Di tengah jalan, habis bekal, pengen minum, pengen makan. Berjumpalah sebuah tenda di tengah padang pasir. Rupanya pemilik tenda itu namanya Ummu Ma'bad. Suaminya lagi nggak ada, lagi pergi. Maka Abu Bakar dan juga Rasul singgah di kemahnya Ummu Ma'bad itu. Karena tengok kambing yang kurus-kurus, nggak ada yang bisa diperah gitu ya. Maka di sini tampak mujizat Nabi. Diambilnya kambing yang kurus, lah diizinkan oleh Ummu Ma'bad, diusap susunya oleh Rasul, tiba-tiba penuh air susu, sehingga ketika diperah banyak air susunya. Ini mujizat Rasul. Ya, antum jangan coba-coba diusap-usap susu kambing, akan ada susunya itu. Karena tidak punya mujizat. Rasul punya mujizat. Akhirnya setelah penuh, Rasul menawarkan Abu Bakar, "Ishrab ya Abu Bakrin." Minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Bal ishrab anta ya Rasulullah." Bahkan engkau yang minum wahai Rasul. Maka Rasul minum. Kata Abu Bakar, "Minum lagi wahai Rasul." Minum lagi Rasul. Minum lagi sampai 3 kali. Apa kata Abu Bakar? "Ya Allah, aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang pula dahaga saya." Siapa yang minum, siapa yang hilang dahaganya? Bayangkan, Nabi yang minum, dia yang hilang dahaganya. Karena cintanya kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya Abu Bakar pun sampai di kota Madinah. Sampainya di kota Madinah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memainkan peran dakwahnya. Di kota Madinah. Maka Abu Bakar menampakkan akhlak setelah akhlak Nabi SAW, sehingga banyak orang tertarik masuk Islam karena melihat akhlak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa akhlaknya Abu Bakar itu.
Dia tunjukkan bagaimana ibadahnya di hadapan para sahabat sebagai percontohan bagaimana manusia terbaik setelah Nabi SAW. Sampai suatu ketika Rasul itu Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. ketika Abu Bakar pernah bertengkar dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. Ketika orang kafir ini mengatakan Allah itu satu di antara tiga bersama orang Nasrani, ditempelenglah orang ini. Kemudian akhirnya orang ini datang kepada Nabi mengadu, Rasul, ini Abu Bakar nempeleng saya, ya. Kata Abu Bakar, ya saya tempeleng karena dia mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, katanya. Kemudian kata Abu Bakar, ya memang saya betul, jujur Abu Bakar. Tapi ketika kemudian kata Rasul, betul kamu mengatakan seperti itu kepada orang kafir? Enggak, saya enggak mengatakannya, bohong dia karena tidak ada saksi masalahnya. Dari situ Abu Bakar merasa dizalimi, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar kasus ini sehingga Allah turunkan ayat qad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh Allah telah mendengar orang yang mengucapkan kalimat sesungguhnya Allah satu di antara tiga Tuhan. Baik, kemudian kisah Abu Bakar juga. Abu Bakar itu, ikhwan, kebiasaan dia adalah suka bersedekah. Sampai suatu ketika Umar itu cemburu dengan Abu Bakar. Gimana caranya supaya amalan saya bisa mengejar amalan Abu Bakar? Jadi ketika ada perang Tabuk nih, perang Tabuk itu kan tidak bisa ditempuh jalan kaki, apalagi lawannya Romawi, masalahnya harus pakai kuda pacu, ya. Sementara pasukan miskin tidak punya kuda. Maka Nabi SAW berceramah tentang pentingnya infak. Kata Umar, ini kesempatan saya menandingi Abu Bakar. Datang dia kepada Rasul, Rasul, aku punya separuh harta, ku infakkan hartaku di jalan Allah, ambil. Kata Nabi SAW, ya Umar, wa ma abqaita li ahlik, lalu apa yang kau sisakan kepada keluargamu? Kata Umar, tenang Rasul, masih separuhnya lagi ada. Disangkanya Umar itu sudah menang, dia sudah menafkahkan separuh hartanya. Saya hari ini bisa mengejar kebaikan Abu Bakar. Rupanya esok hari Abu Bakar datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, semua hartaku ambil. Kata Rasul, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Abu Bakar, kalau kau infakkan semua hartamu, nanti apa nasib keluargamu? Kata Abu Bakar, mungkin kalimat ini biasa bagi dia, tapi luar biasa bagi kita. Abqaituhum lillahi wa lirrasul, aku sisakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kata Umar, aduh kalah lagi aku, katanya. Disangkanya Umar menang untuk menandingi Abu Bakar. Sampai suatu ketika Nabi SAW berjalan nih, Rasul, Abu Bakar, Umar pulang dari safar. Tiba-tiba kemudian lewat di Masjid Nabawi. Kemudian di balik tembok itu, di balik dinding itu ada orang yang ngaji. Rupanya yang ngaji itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kunyahnya Ibnu Ummi Abdin. Suara Abdullah bin Mas'ud sangat indah sekali. Tiba-tiba kata Abu Bakar, kata Rasul, tunggu dulu Abu Bakar, Umar, kita dengarkan dulu, ini suara siapa yang ngaji ini? Indah sekali suaranya Abdullah bin Mas'ud itu. Selesai dia membaca Quran, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, man arada an yasma'al Qur'ana ghaddan tariyan falyasma' ala ibni ummi abdin. Abu Bakar, Umar, kalau engkau ingin mendengar bagaimana suara Al-Quran saat diturunkan Jibril kepadaku, aku dengar suaranya ibnu ummi abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat itu, kalau ada sahabat yang lain dipuji Rasul, artinya berada di atas kesenangan, maka mereka ikut senang. Senang di atas kesenangan orang. Jadi para sahabat itu enggak, kalau sahabatnya senang-senang dia. Umar nih pagi-pagi buta datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Selamat wahai Ibnu Mas'ud. Ada apa Umar? Nabi kemarin ngomong, suaramu indah, suaramu disejajarkan dengan Jibril. Tapi Abdullah bin Mas'ud biasa-biasa saja. Kata Umar, kenapa kamu biasa-biasa saja? Aku sudah menghabarkan berita gembira dari Nabi SAW. Aku sudah pagi-pagi buta datang kemari. Kata Abdullah bin Mas'ud, iya, karena barusan Abu Bakar datang ngasih tahu hal yang sama. Ya aku biasa-biasa saja karena sudah tahu dari Abu Bakar. Kata Umar, kalah lagi aku, katanya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab berusaha menandingi Abu Bakar, tidak bisa, ya. Makanya kemudian
Abu Bakar itu wajar kalau seandainya sahabat satu-satunya yang kalau seandainya kata Rasul keimanan Abu Bakar diletakkan di satu neraca dan keimanan seluruh manusia diletakkan di satu neraca satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat menjangkau seluruh keimanan manusia setelah Nabi SAW. Ya, karena dari 10 sahabat yang masuk dijanjikan di kabar gembirakan masuk surga, sebagian besar Islam di tangan Abu Bakar. Makanya wajar kalau Rasul itu suka dengan Abu Bakar ketika Amr bin As bertanya kepada Rasul, siapa laki-laki yang paling kau cintai dan siapa wanita yang paling kau cintai? Kata Rasul, adapun perempuan Aisyah, adapun laki-laki bapaknya, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, tetapi tentu kebersamaan Nabi SAW bersama Abu Bakar baik sebelum diangkat jadi Nabi, setelah diangkat jadi Nabi, kemudian menjadi sahabatnya ketika hijrah bersama Rasul. Kemudian saat peperangan, Abu Bakar tidak pernah resign dari peperangan. Semua peperangan Nabi diikuti Abu Bakar. Sampai akhirnya Nabi SAW tepat di hari Senin tanggal 12 tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal dunia. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, semua sahabat tidak yakin dan tidak percaya. Umar sampai sesumbar, siapa yang mengatakan Nabi mati ku penggal lehernya? Saking tidak yakinnya dengan Nabi. Tapi Abu Bakar menangkan para sahabat. Lihat bagaimana Abu Bakar kebijakannya, naik di atas mimbar. Ketika para sahabat mereka sedih, tidak ada yang bisa bangun, tangisan terus-terusan karena melihat bagaimana dan mendengar Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Tapi Abu Bakar tegar membuat para sahabat istiqomah di atas Islam dan mengatakan, manusia, kata Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau kalian masih menyembah Allah, Allah tetap zat yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup. Sudah, ini sudah takdir Allah. Nabi SAW meninggal dunia. Maka sejak itulah akhirnya Nabi SAW ketika meninggal di hari Senin dan dikebumikan di hari Rabu, disitulah terjadi cekcok antara para sahabat karena orang-orang Ansar sudah mulai mengangkat Sa'd bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Rasul. Abu Bakar datang dengan Umar dan Abu Ubaidah menuju para pembesar Ansar dan mengatakan, jasad Nabi belum dikubur, kalian sudah sibuk memilih pemimpin. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjelaskan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan orang-orang Quraisy, bukan di tangan kalian. Nahnu ulat wa antum wuzara. Kamilah pemimpin, kalian menteri-menterinya. Itu Nabi yang mengatakan seperti itu. Maka orang-orang Ansar sadar. Akhirnya Abu Bakar memegang tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah, kemudian diangkat, pilih dua orang ini siapa yang layak menjadi pemimpin, baiat dua-duanya. Umar bingung, dia tiba-tiba diangkat tangannya. Sementara selama masa hidup Rasul, Umar tidak pernah mampu menjangkau kebaikan Abu Bakar. Langsung dia tarik tangannya dan mengatakan, aku tidak akan menjadi khalifah kalau ada rakyatku namanya Abu Bakar. Gak mau saya. Akhirnya Umar bin Khattab langsung mengambil tangan Abu Bakar. Ubayyuka ya Abu Bakrin, kamu yang jadi khalifah, aku berbaiat kepadamu. Ketika Umar pegang tangannya Abu Bakar berbaiat, disusul Abu Ubaidah, disusul orang-orang Ansar baiat khusus. Akhirnya manusia sepakat baiat umum menjadikan Abu Bakar menjadi khalifatul Islam yang pertama kali setelah Nabi SAW. Wajar. Kenapa? Karena isyarat kekhalifahan Abu Bakar sudah ada sejak Rasulullah SAW hidup. Apa isyaratnya? Ketika Rasul sakit. Ketika Rasulullah SAW sakit, Nabi meminta kepada Aisyah agar Abu Bakar menggantikan imamnya. Aisyah, kasih tahu tuh bapakmu Abu Bakar, aku lagi sakit, gak bisa jadi imam, biar dia jadi pengganti imam dalam sholat. Kata Aisyah, jangan wahai, bapakku itu baka, orang yang suka nangis. Nanti kalau sholat dia tangisannya lebih kencang dibandingkan bacaannya. Umar saja wahai Rasul. Kata Rasul, tidak mau. Nah, saya maunya Abu Bakar. Perintahkan dia imami manusia sholat, gantikan aku, kata Rasul. Akhirnya Abu Bakar pun terpaksa karena permintaan Rasul. Rupanya Rasul sudah mengisyaratkan bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sepeninggalnya karena sudah menjadi imam bagi seluruh para sahabat dalam sholat, maka dia layak menjadi imam bagi negaranya. Jadi syaratnya sudah ada. Suksesi kepemimpinan Abu Bakar itu ketika menjadi imam sholat sesakitnya Nabi SAW. Akhirnya jadi khalifah. Masalahnya ikhwan, di akhir-akhir wafatnya Rasul, 2-3 tahun sebelum wafatnya Rasul, terjadi kegoncangan. Banyak orang-orang yang ngaku Nabi palsu. Di situ muncul Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, ngaku Nabi palsu. Kemudian muncul Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah Yamamah. Kemudian muncul Tulaihah Ibn Khuwailid Al-Asadi. Kemudian muncul Nabi perempuan lagi, ngaku-ngaku Nabi perempuan, namanya Sajah bintul Harith. Jadi di akhir-akhir hayat Rasul bermunculan tuh Nabi-Nabi palsu. Kenapa muncul di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi, coba? Karena di zaman periode Mekah sebelum hijrahnya Rasul, tidak ada orang berani ngaku Nabi. Rasul itu selama di Mekah
dan berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, tidak ada satupun orang yang ngaku nabi. Kenapa? Risikonya berat kalau ngaku nabi. Karena nabi saja bagaimana coba? Difitnah, dicaci, dimaki, diintimidasi, bahkan diancam akan dibunuh macam-macam. Jadi orang takutlah ngaku nabi. Ya. Ketika periode Madinah juga sama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Setelah Islam kuat, Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, Islam sudah menyebar, Rasul diagungkan, dicintai. Oh, enak juga jadi nabi. Disitulah banyak orang ngaku nabi. Maka dari akhir Yaman, akhirnya muncul Al-Aswad Al-Ansi. Dari arah Jeddah, Yamamah Bani Hanifah, muncul Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian muncul lagi Tulaiha, muncul lagi Sajah bintul Haris. 4 nabi palsu muncul di zaman akhir-akhir hayat Nabi SAW. Ketika kekhilafan Abu Bakar, inilah PR-nya Abu Bakar. Abu Bakar itu berkuasa tidak lama, 2 tahun. Tapi tugasnya berat karena harus memerangi orang-orang murtad, karena banyak orang-orang yang ngaku nabi palsu. Pertama diperangi siapa? Pertama diperangi adalah Al-Aswad Al-Ansi. Mati akhirnya dia di Yaman. Dibunuh oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri, oleh istrinya sendiri. Istrinya kan wanita soleha, bekerja sama dengan anak pamannya, dibunuhnya suaminya karena ngaku nabi. Kemudian Tulaihah juga sama diperangi, tetapi dia tobat. Jadi ketika pengikutnya kalah, dia berangkat lari ke Irak, kemudian dia tobat masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian juga yang perempuan itu yang ngaku nabi, namanya Sajah bintul Haris, juga sama, kabilahnya kalah, dia lari, kemudian dia tobat masuk Islam dan baik Islamnya. Yang paling bahaya itu Musailamah Al-Kadzdzab. Ini Musailamah Al-Kadzdzab ini paling bahaya, karena pengikutnya banyak. Seluruh Bani Hanifah itu mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan karena mereka yakin Musailamah nabi, tidak. Karena bagi mereka, walaupun pendusta dari Bani Hanifah, lebih mereka cintai daripada orang jujur dari Bani Hashim, katanya. Makanya mereka fanatik kabilah. Dari situlah maka Abu Bakar mempersiapkan pasukan dipimpin Khalid ibn Walid untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dan menumpas seluruh para pengikutnya. Karena Musailamah Al-Kadzdzab ini, ikhwan, dia dikuatkan oleh seorang yang dulunya bekas sahabat Nabi, walaupun riwayat ini sebagian ulama mengatakan tidak benar, batil gitu, fi nadhar. Tapi kisahnya disebutkan dalam tarikh-tarikh ketika bicara tentang tarikh Nabi. Jadi ada orang namanya Rajal ibn Anfawah. Rajal ibnu Anfawah namanya. Rajal ibn Anfawah ini, dia sahabat Nabi. Konon seperti itu. Dia belajar Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, akhirnya menjadi penghafal Quran, hafal Quran, pakar Quran, dan orang saleh. Suatu ketika dia duduk bersama Abu Hurairah, bersama sahabat yang lainnya, hanya beberapa orang dari kalangan qurra ahli, pakar-pakar Quran dan juga yang lainnya. Kata Rasul, tiba-tiba mengatakan, di antara kalian, kata Rasul, ada yang giginya seperti gunung Uhud dan akan masuk jahanam. Abu Hurairah kaget, lirik-lirikan lah, siapa nih giginya kayak Jabal Uhud nih, kayak gunung Uhud nih. Karena Rasul mengatakan, di antara kalian akan ada yang masuk jahanam dan giginya sebesar gunung Uhud, katanya. Lirik-lirikan ya Abu Hurairah nih. Jangan kamu, jangan kamu. Siapa ini? Sampai Abu Hurairah ketakutan. Rupanya yang dimaksud sabda Rasul adalah Rajal ibn Anfawah, karena satu majlis dengan Abu Hurairah. Dan dia dari Bani Hanifah, dari kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika Rasul mengutus dia untuk berdakwah kepada Bani Hanifah, dia bagus, mengajarkan Quran macam-macam. Ketika Rasul sudah meninggal, Abu Bakar pun masih mengutus dia untuk menasihati Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika dia menasihati Musailamah Al-Kadzdzab, dirayu sama Musailamah, wahai Rajal, kalau engkau mau mengatakan aku nabi setelah Muhammad, ku berikan kau kedudukan menjadi wazirku, menjadi menteriku, katanya. Wah, mikir udah jadi menteri. Wah, murtad dia. Akhirnya ikut Musailamah Al-Kadzdzab, Rajal ibn Anfawah ini. Padahal pakar Quran. Ya. Sekali lagi riwayat ini batil, cuman saya kisahkan sebagai pengetahuan. Ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk mengepung Musailamah Al-Kadzdzab. Maka terjadilah pengepungan yang disebut dengan Hadiqatul Maut namanya. Kebun kematian. Itulah kisahnya kematian Musailamah Al-Kadzdzab. Karena Musailamah Al-Kadzdzab ini sudah melampau di zaman Nabi saja, dia nyurati Nabi. Maka disitulah Nabi menjuluki Musailamah dengan sebutan Kadzdzab di belakangnya. Maka disebut Musailamah Al-Kadzdzab, pendusta. Akhirnya Abu Bakar mengutus pasukan mengepung Hadiqatul Maut itu, kebun kematian. Maka Musailamah pun meninggal di tangan siapa? Wahsy, budaknya Hindun yang pernah membunuh Hamzah. Karena dia pernah bersumpah, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai Nabi, Hamzah, dan sekarang aku harus membunuh orang yang paling dibenci Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika beliau menjadi khalifah, secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi SAW.
Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin sholat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari berjalan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada 3 model ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru, dan ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Setelah pasukan Usama pulang, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Tadi saya bilang Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau itu kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Misalnya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah, ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Maka setelah Abu Bakar berhasil memerangi orang yang murtad, para penahan zakat, macam-macam, dan akhirnya mulai melebarkan kekuasaan ke arah Romawi, maka di malam hari, tepatnya hari Senin, Abu Bakar mandi, kemudian sakit di tengah malam. Beliau sakit, dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menyungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sakit di tengah malam, dia bertanya kepada Aisyah, dulu Nabi itu meninggal hari apa? Hari Senin. Maka Abu Bakar, saya pun ingin juga meninggal di hari Senin. Dulu Nabi dikafani dengan berapa helai kapan, wahai Aisyah? Kata Aisyah, 3 helai kapan. Aku pun tolong nanti kalau sudah mati kasih 3 helai kapan. Dulu Nabi begini. Pokoknya dia ingin meniru Nabi saat kematiannya. Dan Allah kabulkan Abu Bakar meninggal di usia yang sama dengan Nabi, 63 tahun di hari Senin. Dan dia meninggal karena mandi di malam hari untuk tahajud. Dan Abu Bakar pun akhirnya dikubur di samping Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma 2, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja 2 harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim 2 harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya, ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, terus dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat berat ya. Dia kawan Rasul sebelum hijrah, kawan Rasul sebelum Islam, kawan Rasul setelah Islam, kawan Rasul setelah hijrah, kawan Rasul dalam jihad, kawan Rasul di kota Madinah, maka dia akan menjadi kawan Rasul sampai kuburannya berdekatan, dan tentunya dia pun akan menjadi kawan Rasul fil jannah.